Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Sekali lagi ya, semangat ya. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Kembali kita bertemu dengan kakak sekolah minggu, Kak Elizabeth, Kak Lena, Bella, Kak Yuli, dan Bang Martin. Nah, adik-adik sudah siap untuk ikutin ibadah? Ayo, kalau sudah siap, Alkitabnya sudah disiapkan, hidung jemaat dan persembahannya sudah disiapkan, dan jangan lupa hatinya. Ya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian Kudaki-daki. Yang semangat ya. Jangan lupa senyum. Daki, gunung yang tinggi, terus turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
kita bernyanyi dengan lagu Bukan Dengan Barang Yang Fana. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya sayang. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebahagiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa ya Tuhan. Kalau kami hanya boleh ada di sekolah minggu kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan virus corona ini akan berlalu Tuhan, agar adik-adik kami boleh datang di rumah yang kudus ini untuk memuji dan memulai Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus, ibadah kami akan mulai. Engkau memberkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal, tengah hingga akhir ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kami, agar kami boleh layak untuk menerima yang berkat yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Marilah kita berbakti kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu.
Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu kita pada hari ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Lukas 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian hukum Tuhan, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta melaksanakannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250 ayat 1. Sebab ya hidup ada hari esok. Sebab ya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat Paskah untuk adik-adik semua. Kiranya sukacita, keselamatan yang dari Tuhan di pesta Paskah ini bisa menjadi sukacita buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah kita mempersiapkan Alkitab kita dan jangan lupa kita akan bersiap untuk berdoa, memohon petunjuk daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik buat anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan Engkau membangunkan kami dari tidur panjang kami, dan saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau membimbing dan mengajari kami untuk boleh memahami dan mengerti arti firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan Allah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-28, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Baiklah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Demikian dikatakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau di zaman sekarang, ada nggak sih yang percaya bahwa ada orang mati yang bisa bangkit kembali? Ada orang yang sudah mati boleh hidup kembali. Mungkin sampai dengan saat ini kita tidak pernah tahu atau kita tidak pernah melihat bahwa ada orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Karenanya memang untuk mempercayai atau untuk benar-benar yakin tentang apa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, itu harus berangkat dari iman kita, bukan berangkat dari logika kita sebagai manusia biasa. Karenanya tentu tidak mudah mempercayai bahwa ada orang mati yang bangkit kembali. Tapi hal ini benar-benar terjadi, dan ini adalah peristiwa yang secara nyata jadi di dalam Alkitab, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sebelum peristiwa ini, Alkitab dalam Perjanjian Lama juga pernah mengungkapkan bahwa Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat, dan Yesus sendiri pernah membangkitkan seorang muda di kota Nain dan juga membangkitkan Lazarus. Karenanya hal itu boleh terjadi ketika itu benar-benar atas kehendak dan kuasa Tuhan. Lalu adik-adik sekolah minggu, apakah memang peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang benar terjadi? Secara catatan sejarah di dalam Alkitab, kita melihat benar bahwa kebangkitan itu benar terjadi dengan bukti bahwa kubur Yesus itu telah menjadi kosong, dan batu penutup kubur itu kini telah digulingkan, dan mayat Yesus itu tidak ada di tempat itu. Artinya bukan Yesus diculik atau ada orang lain yang menyimpannya, tapi peristiwa itu terjadi karena benar-benar Yesus sudah bangkit. Peristiwa kebangkitan ini membuktikan bahwa ini salah satu hal yang mengatakan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apakah yang firman Tuhan ingin nyatakan kepada kita dari firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus? Ada 2 kali diungkapkan kata jangan takut. Baik malaikat, bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang yang menyaksikan kebangkitan itu, mengatakan jangan takut. Karenanya adik-adik sekalian, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang membawa kita, yang mengajak kita untuk keluar dari ketakutan, untuk keluar dari kegelisahan, yang terutama jangan takut untuk mengungkapkan atau untuk membagi sukacita kebangkitan Yesus. Dalam peristiwa kebangkitan, orang-orang yang melihat, orang-orang yang ikut di peristiwa itu kini berubah menjadi orang yang berani untuk berkata benar, berani untuk berkata jujur, berani untuk mengungkapkan apa yang benar. Karena sebelumnya banyak murid yang tidak percaya, sebelumnya banyak orang yang ragu dengan berita kebangkitan Yesus. Bahkan perempuan datang tadinya bukan untuk melihat peristiwa kebangkitan, tapi adalah untuk meminyaki mayat Yesus. Tetapi peristiwa ini, kubur kosong yang mereka temui, menunjukkan satu sikap yang harus orang Kristen miliki, terutama anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang pemberani, pribadi yang tidak takut untuk berkata kebenaran, pribadi yang tidak takut untuk jujur. Sebagaimana Alkitab katakan,
Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu adalah perkataan si iblis. Lalu adik-adik sekolah minggu, kalau sekarang nih masih ada adik-adik yang suka bohong atau nggak berani jujur kepada orang tuanya tentang sebuah kesalahan yang pernah dilakukan, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, mari menjadi anak sekolah minggu yang berani jujur, berani menyatakan kebenaran, berani mengaku salah, berani untuk terus berbuat kebaikan. Karena ini adalah firman dan hal yang Tuhan inginkan kita miliki, kita hidupi, dan terus kita kembangkan sebagai bukti bahwa kita telah menerima peristiwa kebangkitan. Ini bukan cerita bohong, ini bukan cerita dongeng, ini bukan hayalan, tapi ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya, maka kamu akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan, lalu percaya dan menghidupinya. Selamat Paskah buat adik-adik sekolah minggu. Tetap dalam penyertaan Tuhan, dan kasih Tuhan selalu bersama dengan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pemberitaan firman-Mu yang berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pribadi yang pemberani, pribadi yang tidak lagi takut untuk menyatakan kebenaran, untuk berani berkata jujur, juga untuk menyatakan kesalahan. Kami tahu Tuhan bahwa hal itu akan mungkin terjadi jika Roh Kudus Tuhan menjadi pembimbing dan kekuatan kami. Karenanya Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, hingga kami boleh mengerti apa yang patut kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, yang semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dalam tangan Bapa kami serahkan hidup kami, juga adik-adik kami sekolah minggu, dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya, dalam setiap area bermainnya. Kasih Tuhan menyertai, jauhlah mara bahaya, jauhlah si jahat, tapi mata Tuhan senantiasa pelihara kehidupan mereka menjadi anak kesukaan Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa, agar kami layak menerima anugerah keselamatan itu daripadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengerti engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua.